seri di dalam perayaan Jumat Agung dan Paskah ya. Jadi ini Prapaskah. Kita akan belajar tentang domba yang sesat dan gembala yang memelihara domba yang sesat. Yang dulu adalah kita semua domba sesat dan sekarang kita sudah tidak sesat lagi. Walaupun kita tahu bahwa itu adalah satu kebenaran yang akan kita pelajari ya. Kita akan masuk doa dan kita persiapkan hati kita terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika kami mendapati bahwa tidak ada seorang gembala yang juga adalah dombanya sendiri. Tidak ada satu orang yang bisa mengendalikan mulutnya dari hatinya. Dan tidak ada orang yang bisa mengendalikan kakinya daripada kepalanya. Kami percaya bahwa kami diberi satu gambaran dan satu wujud yang begitu sempurna. Kristus bukan hanya raja, dia adalah rakyat jelata yang mati di kayu salib dan dia memberikan dirinya sebagai persembahan. Dia bukan hanya seorang singa dari Yehuda, tetapi dia adalah seorang domba yang lemah lembut, yang begitu turut akan seluruh daripada hati Tuhan. Sehingga setiap hati kami adalah hati yang sungguh-sungguh mau datang pada Tuhan dan melihat bahwa di dalam Kristuslah kami mendapati domba-domba yang sesat itu menjadi domba-domba yang taat. Domba-domba yang jauh daripada gembalanya sekarang menjadi domba-domba yang mengikuti gembalanya. Karena sang gembala menjadi domba. Inilah satu rahasia yang kekal, yang tidak ada di dalam kepercayaan dan keimanan siapapun yang pernah melakukan dan pernah sempurna menjadi gembala dan sekaligus menjadi domba. Tuhan, bawalah hati kami, Engkau bukan hanya imam besar, tetapi Engkau adalah imam yang mempersembahkan dirimu sebagai persembahan yang hidup. Dan tidak ada seorang imam sekalipun yang bisa melakukan ini, karena semua imam harus mempersembahkan persembahan bagi jiwanya. Tetapi Engkau mempersembahkan jiwamu yang sempurna, tanpa dosa, kudus, dan tiada bercela. Kami bawa hati kami, tolonglah kami supaya kami mendapati bahwa jalan hidup kami adalah jalan yang bersama dengan domba yang taat, dan kami adalah domba-domba yang sesat, gembala yang agung, sedangkan kami adalah gembala-gembala yang bersama dengan Engkau, yang ikut Engkau, yang mampu menggembalakan bukan hanya diri kami, tetapi juga keluarga kami dan orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa, dan kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, memimpin kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita akan membuka 1 Petrus pasal 2. Ini hujan yang sangat deras ya. Sudah lebih dari seminggu, hampir 2 minggu. Kita diberkati Tuhan dengan hujan. Harusnya pancaroba, tetapi mungkin karena perubahan iklim dan benua es yang ada di kutub itu sudah mencair, dan ini akibatnya akan terjadi bencana-bencana yang besar ya. Kita disiapkan untuk menghadapi ini semua, penderitaan yang besar di depan umat manusia. Setelah kita baca 1 Petrus kecilin 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai yang terakhir. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Jadi jelas dikatakan penderitaan Kristus sebagai teladan ya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah. Yang baik itu yang raja yang bermoral, raja yang sungguh-sungguh bisa menjadi panutan, dan banyak presiden, perdana menteri, ataupun penguasa yang ada di dunia ini yang sekali waktu itu orangnya bisa dikatakan baik ya, dalam arti secara umum umat manusia, karena dalam Alkitab dikatakan tidak ada orang yang baik satu pun tidak. Jadi secara umum kita katakan ada yang baik, ada, tetapi di dalam Alkitab jelas dikatakan tidak ada seorang pun yang baik. Nah, dikatakan di sini bukan saja kepada yang baik, penguasa yang baik, atau kepada tuan yang baik, raja yang baik,
dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Saudara, istilah bengis ini kejam, sadis, dan jahat sekali. Ya, raja-raja itu ada semua. Di dalam sejarah gereja, di dalam sejarah dunia itu ada. Ya. Bahkan paus yang kejam itu ada juga. 10 paus yang kejam itu ada. Dan bukunya juga ada. Saudara, kalau Gramedia itu ada. Ya. 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kita menderita bukan karena kesalahan kita, kita menderita karena, saudara, yang tidak seharusnya kita tanggung. Jadi kalau semuanya kita berjalan ditabrak orang, orang itu mabuk, kita dirampok dan kita menderita, mungkin kita dirampok terus dibacok seperti itu kan, dan kita menderita. Saudara, itu adalah penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung karena dosa orang lain. Dan bagaimana sikap kita, ya. Dan ini secara moral manusia dan secara iman Kristen. Nah, itu bagaimana? Nah, 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi kita sadar bahwa dunia ini bisa membuat kita menderita tanpa kita bisa deteksi, kita bisa persiapkan. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, apa yang terjadi dengan keluarga kita, apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita. Perang Ukraina tidak pernah dipikirkan oleh rakyat Ukraina. Dan perang antara bangsa-bangsa juga tidak pernah dipikirkan oleh rakyatnya. Dan tidak ada rakyat mau perang. Setelah itu semua adalah akibat karena kita tidak seharusnya menanggung. Dan kemarin saya membaca seorang pastor, seorang pendeta yang berada di Ukraina, di Kiev, dan dia tidak pernah meninggalkan, dan dia menolong orang-orang yang dalam penderitaan, yang kena bom, yang kena semuanya, dan dia bersama jemaatnya, dia menjadi pekerja yang menolong rakyat yang sengsara. Dan disitulah bangsa yang dahulunya ada ateis, dan mereka melihat bagaimana orang-orang Kristen di dalam penderitaannya pun masih menolong orang lain, masih memikirkan orang lain. Gerejanya sudah hancur, dan dia tidak pergi, tidak melarikan diri. Dia malah mencari orang-orang untuk ditolong. Saudara, ini sesuatu yang ajaib sebenarnya. Ya, dan ini satu kesaksian yang hidup. 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Orang berbuat dosa terus dipukul, apa itu pujian? Ya enggak, itu kurang ajar namanya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah ada padamu. Saudara, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita dan menjadi saksi Kristus di dunia ini, saudara akan mengalami aniaya dan penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung. Kita masuk sekolah-sekolah tertentu, itu kita didiskriminasi. Dan sekarang pemerintah lagi membuang semua itu. Dan kita bersyukur, beberapa sekolah negeri, universitas itu diganti semua, pemimpin rektornya semua diganti karena diskriminasi. Dan kita bersyukur beberapa waktu ini, dalam 2-3 tahun ini, banyak orang-orang yang dahulunya tidak bisa masuk ke sekolah negeri karena berkaitan dengan polusi dan semuanya konspirasi. Saudara sekarang bisa masuk. Dan begitu banyak orang-orang rakyat dan orang-orang termasuk orang-orang yang tidak bisa masuk. PKI dan orang Chinese, orang Kristen yang dulu sulit masuk, sekarang bisa masuk. Dan sampai ke tentara pun boleh masuk. Ya, Panglima Tinggi Indonesia Andika membuka untuk PKI bisa menjadi tentara. Puluhan tahun dan hampir 40 tahun tidak bisa. Dan ini adalah satu kemajuan, ya, kemajuan yang luar biasa. Oke, saya lanjutkan. Ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah
Saudara, dikatakan sebab, artinya itu adalah alasannya. Mengapa kamu menderita yang tidak harus kamu tanggung karena dosa orang-orang, karena kondisi manusia jatuh dalam dosa, dan kita menanggung itu semuanya, atau kita dengan sengaja, kita dimusuhi, dan kita terus diintimidasi, dan kita tidak diberikan tempat, dan kita terus didustai, dikata-katai, dan banyak orang-orang kemudian melihat kita dengan salah kacamatanya, karena informasi yang salah. Saudara, dikatakan di sini, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Jadi jangan lari, jangan kamu mengeluh pada Tuhan, karena itu panggilanmu. Dan itu dikatakan dalam bahasanya adalah, kamu dipanggil sekali dan kamu harus masuk dalam panggilan itu, dan kamu mau untuk dibentuk dalam panggilan itu. Apa? Menderita karena tidak seharusnya menderita. Menanggung derita yang tidak seharusnya kita tanggung. Itu adalah kasih karunia. Dan itulah nikmatnya menjadi orang Kristen. Saudara, dikatakan itulah the joy became a Christian. John Piper mengatakan dia rindu dan dia ketagihan penderitaan. Dia pakai istilah hedonisme Kristen, yang banyak orang akhirnya nggak setuju. Tapi saya satu sisi sangat setuju, walaupun istilahnya saya kurang setuju. Karena hedonisme itu filsafat ya. Jadi joy in suffering with Christ itu ada dalam Alkitab. Jadi lebih baik saya pakai istilah Alkitab aja. Dikatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kenapa dipanggil? Ya kamu harus masuk di dalam penderitaan yang tidak kamu harus tanggung. Dan itu bukan sesuatu yang harus kita hindari. Dan kita harus terima satu persatu dengan hati tertuju kepada kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, iman seperti inilah yang sulit diajarkan. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Kenapa? Sebab saya dipanggil untuk menerima itu semua. Kenapa? Karena master saya, guru saya, raja saya, sama seperti itu. Gembala saya itu yang memelihara jiwa saya, itu menerima hal-hal yang lebih daripada penderitaan saya. Bahkan yang jauh lebih daripada itu. Kebiadaban manusia, kebuasan, nafsu dari agama. Dan yang pernah tidak rakus. Ingin berkuasa tanpa raja yang lain seperti Herodes. Ingin berkuasa dalam agama seperti orang Farisi ahli Taurat. Dan tidak boleh ada pendeta lain yang bertahta di gereja ini. Itu sama, saudara. Kita dengan Herodes itu sama jiwanya. Jika ada satu pendeta merasa dirinya yang paling hebat dan dirinya yang paling benar, saudara, kita nggak ada bedanya dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Dan semua dialog, semua sesat semua. Dia yang paling benar. Nah, itu orang Farisi. Kafir semua. Domba-domba sesat semuanya. Saya yang nggak sesat. Nah, itu sesatnya double. Menyesatkan orang dan dirinya sesat. Ya, jadi double sesatnya. Ya, saya ulangi, 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi bentuk kalimatnya itu jelas sekali bahwa kita dipanggil dan Kristus mati bagi kita itu sekali untuk selama-lamanya, dan kita kemudian mengikuti jejaknya. Saudara, berjalan tiap hari kita harus menikmati penderitaan-penderitaan yang tidak seharusnya sebagai kasih karunia Allah, dan kita akan dikuduskan oleh Tuhan di dalam perjalanan itu. Apa yang menguduskan kita? Penderitaan sebagai alat pengudusan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak mengalami itu, kita tidak pernah menikmati apa itu Kristus menderita bagi saya. Apanya? Rasanya bagaimana? Nah, saudara baru tahu. Begitu kamu dimusuh orang, kamu sulit mengampuni. Waduh, bener ya. Daging saya ini nggak bisa ini. Tapi Kristus itu, wah luar biasa dalam hati saya. Dan sekarang sudah banyak orang memenangkan hidup yang sudah berkemenangan.
sudah mengalahkan dosa, mengalahkan akan musuh-musuhnya, dan bukan mematikan musuhnya, bukan, tapi hatinya itu tidak bisa diintimidasi, dipengaruhi oleh dosa-dosa itu, dan dia tetap bersukacita di hadapan Tuhan, dan dia penuh dengan kesabaran, pengampunan, dan penuh dengan kemurahan pada orang-orang yang menjahati dia. Kenapa? Karena teladannya adalah Kristus, gembala yang memelihara jiwamu. Dengan apa memelihara jiwamu? Dengan memberikan penderitaannya menjadi penderitaanmu. Jadi penderitaan Kristus yang dimenangkan oleh Kristus menjadi milik kita waktu kita menderita, dan kita menang karena Kristus menang. Dan pasti menang, ya. Saudara-saudara, pasti menang. Kasihlah musuhmu, itu kemenangan, bukan kekalahan. Artinya tahu, saudara, kasihlah musuhmu. Nah, nanti kita belajar cara membalas dendam yang baik. Kepingin kan balas dendam kan? Iya kan? Orang ngajarin gimana? Tak kasih tahu nanti ya, cara balas dendam yang baik itu gimana? Dongkol hati kita. Saudara, yang balas bukan kamu. Serahin Tuhan. Balas dendam yang terbaik, serahkan, pembalasan adalah hakku. Jangan ikut-ikut kamu. Tuhan yang ngatur semua. Kalau kamu ikut-ikut, pasti kamu salah. Karena emosimu, otakmu nggak benar. Karena kamu terpengaruh, dan Tuhan tidak terpengaruh dengan seperti itu. Tuhan kudus, dan kekudusannya menjadi ukuran untuk membalas semuanya. Ya, ayat yang 22. Surah ini ayat ada di dalam Yesaya 53 ya, ayat 5 dan 9. Perhatikan, ia tidak berbuat dosa dan tipu, pelicikan, tipu, permainan kata, akal-akalan, tidak ada dalam mulutnya. Kita manusia yang penuh dengan mulut akal-akalan. Anak kecil pun sudah ngakali kita, membohongi kita. Dikatakan ia tidak berbuat dosa, tindakannya tidak ada yang bisa dituduh dalam kamu berbuat dosa, kamu punya kesalahan. Dikatakan di sini, saudara. Bahkan di dalam mulutnya pun, perkataannya, ucapannya, kata-katanya, kalimatnya, tidak ada satu kata-kata yang bisa kita lihat. Perkataan Kristus, satu kata saja yang menipu. Jadi kalau dia ditawari makan, enak enggak ini? Yesus pasti mengatakan enak ya enak, enggak. Dan tidak ada tipu, tidak ada bayangan dalam mulutnya. Saudara belajar ini. Dan kita belajar juga mendengar orang yang ya tidak, itu nggak enak juga. Kita ngomong nggak enak, yang dengar juga nggak enak. Tapi kebenaran itu membebaskan kamu dan memberikan sukacita yang besar. Ya, kadang-kadang kultur itu membuat kebenaran itu nggak enak didengar. Kita nggak suka sekali. Bahkan bisa muta-muta kita. Ya, Paul Washer pada suatu kali di Skotlandia berkhotbah, itu tiba-tiba ada jemaat muta, saudara. Muta karena dosa, bukan karena kepenuhan Roh Kudus. Kalau yang kita lihat kan kepenuhan Roh Kudus muta gitu kan. Ini muta karena dosa. Jonathan Edwards juga sama. Waktu dia khotbah tentang murka Allah dan dosa itu orang sampai muta-muta. Kok bisa seperti itu? Saudara, tidak tahu bagaimana. Dia merasakan ada sesuatu yang mendorong dia jijik dengan dirinya, dan dia kemudian muta. Ada yang menangis, ada yang meraung-raung seperti itu. Belum ada gerakan Pentakosta, karismatik semuanya. Jonathan Edwards itu sudah berkhotbah, orang itu sudah gemetar dan sampai mau mati rasanya. Ya, itu satu pengalaman gerejawi. Jadi perbuatan mulut, bahkan di dalam hatinya tidak ada kecenderungan untuk berdosa, dan tidak ada satu kebudayaan pun yang mempengaruhi Tuhan Yesus jatuh dalam dosa dari perbuatan yang tingkah laku, tindakannya, perkataannya, ucapannya, satu kata saja nggak ada. Dan juga hatinya kudus. Dan itu hanya satu manusia, dan dialah Allah sendiri. Dan dialah pokok keselamatan kita. Bagaimana kita melihat ini? Apa maksudnya? Ia tidak berbuat dosa, dan mulutnya itu tidak ada tipu dayanya. Nah ini kalimatnya, ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Saudara, ini loh, buktinya ini.
tidak ada tindakan berbuat dosa, dan ucapannya tidak ada tipu muslihatnya. Jadi akal-akal nggak ada, kalimat-kalimat tersembunyi nggak ada. Dan dikatakan ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Awas ya, keluar penjara, tak bunuh kamu. Dan itu sering saya dengar. Waktu saya nangkep maling di kampung, digebukin, saya ikut gebukin juga tuh. Dan kemudian lihat kita gitu, awas kamu ya, ketemu nanti dari penjara tak bunuh, bahasa Jawanya tak pateni kamu. Wah, serem juga gitu kan. Dan itu lihat kita semua. Nah, karena mau bunuh kita, dipukulin sampai mau mati dia. Kan mau ngancam bunuh kan? Bukin aja, padahal yang diambil itu sepeda kecil. Tapi nyawa jadi taruhan. Yang dosa siapa? Semua dosa. Saya dosa, gebukin juga dosa, yang nyuri juga dosa, semua masyarakat dosa semua. Ya, karena dalam dosa semua. Kita balas, kita benci. Ini memang sepedamu? Kan bukan. Kenapa kamu pukuli dia sampai mati? Apa itu sepedamu? Bukan. Nah, kenapa? Emosi, Pak. Ya, kamu masuk penjara. Nah, yang benar gitu. Membalas bukan dengan takaran yang benar. Ya, saudara perhatikan. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Ayat 23 ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak balas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi saya tanya, pernahkah Yesus balas dendam dalam hidupnya sekali saja? Jawabannya, tidak ada. Apakah dia pernah berdoa, Bapak, aku nggak tahan sekarang Bapak. Bapak, hukum mereka semua Bapak. Gitu? Ada nggak? Nggak ada. Dia menyerahkan kepada Bapak. Dan dia tidak mengurusi bagaimana Bapak untuk membalaskannya itu semua. Itu urusannya Bapak, bukan urusan kita. Kasih terdalam adalah memberikan hati yang panas kita, yang ingin balas orang jahat kepada kita, itu akhirnya menjadi kasih kita berikan pada Bapak. Bapak, Engkau yang punya semuanya, Engkau tahu semuanya. Engkau yang merancang manusia, Engkau tahu, siapa tahu aku marah dengan dia, dia kamu beri pertobatan, dosalah saya, gitu kan? Kan kita nggak tahu. Yang tahu kan Bapak. Kalau sampai kemudian kita bunuh dan dia bertobat, kamu bunuh saudaramu sendiri, saudara seimanmu. Siapa tahu? Kan kita nggak tahu. Yang tahu Bapak. Semua manusia yang tahu Bapak. Jadi berikanlah pembalasan kepada Allah. Dia tahu bagaimana membalas dengan baik, benar, dan kudus. Ya. Oke. Ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, ini pernah saya khotbahkan. Bilur-bilur bukan kesembuhan-kesembuhan dan dibuat untuk kebatinan dan seperti dukun-dukun yang ada di gereja. Bilurnya menyembuhkan, doa bilurnya. Saudara, ini bilurnya bukan kesembuhan. Ini konteksnya adalah bagaimana engkau mencaci maki, tidak mencaci maki. Nah, bilur Kristus itu menyembuhkan kamu. Apa bilurnya? Tidak membalas dendam. Bilurnya menyembuhkan kamu. Bukan kuasanya bilur beriman, bilurnya, darahnya itu. Kemudian bilur itu maksudnya pukulan itu, bekas yang kemudian keluar darahnya, sayatannya itu bilurnya. Jebret, jebret, jebret. Tuhan Yesus, kurang ajar kamu, Bapa, binasakan mereka, gitu. Nah, dia terima tanpa buka mulut, dia tutup mulutnya. Dan dia buka mulut di kayu salib. Apa yang dia buka di kayu salib? Kemurahan Bapa, kemurahan Tuhan. Ampunilah mereka. Bilurnya itu loh bilurnya. Bukan sembuhlah kamu oleh bilurnya.
Nah, saudara, kita kadang-kadang konteks berdoa itu ngawur ya. Dan kemudian kita pakai kalau kita berdoa, oleh kuasa bilurnya engkau disembuhkan. Nggak ada kaitannya dengan kuasa-kuasa itu. Ini kuasa yang memerdekakan kamu dari dosa. Apa? Bilur Kristus yang tidak membalas dalam penderitaannya, sakitnya itu, bilurnya itu, dia tetap tutup mulut dan dia memberikan haknya kepada Bapa, dan dia mohon pada Bapa, Bapa ampunilah mereka. Yang bisa melakukan, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan semua hidupnya, dan mengasihi musuhnya, itu hanya Tuhan Yesus. Manusia kasih yang sulung, yang mampu melakukan kasih, itu hanya Kristus. Dan semuanya fotokopian semua, termasuk kita. Ya, 25. Nah, ini kalimat yang terakhir. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, kondisi jemaat yang ada di diaspora pada waktu dikirimi surat oleh Rasul Paulus, itu mereka lagi bingung. Bingung apa? Melihat pemerintah yang kejam, terus kemudian mereka menjadi tidak taat, dan mereka kemudian hidup menghindari pemerintah, dan mereka kemudian merasa mereka lebih baik daripada apa yang dikatakan pemerintah. Saudara, Petrus mengatakan, kamu lupa, pemerintah diangkat Tuhan dan diturunkan Tuhan. Pemerintah dibentuk oleh Tuhan dan semua diciptakan untuk kebaikan kita. Tunduklah kepada pemerintahmu. Tidak ada alasan kamu melawan pemerintah, kecuali pemerintah melawan Tuhan. Bisa ngerti maksudnya? Kalau pemerintah tidak menegakkan keadilan, kebenaran, dan berbuat kejam demi sekali kamu menanggung kebengisan pemerintah dalam penderitaanmu, maka kamu mendapatkan kasih karunia. Tapi kalau kamu berbuat jahat, kamu menanggung penderitaan, itu salahmu sendiri. Dan itu harus dipenjara. Kamu membunuh orang, ya harus dipenjara. Oh, bukan karena orang Kristen, kita sama-sama orang Kristen, hakimnya orang Kristen. Udahlah, ya, karena saudara seiman, ya diperingan aja hukumannya lah. Hukuman pencobaan aja gitu. Nggak bisa, saudara. Hukuman. Dan itu keadilan. Penderitaan yang harus kamu alami karena kamu berbuat dosa, itu harus kamu tanggung sendiri. Tetapi yang di luar itu yang kamu tanggung, itu kasih karunia. Jadi ada dua macam penderitaan itu. Yang pertama, yang menjadikan kita menerima kasih karunia karena kita menderita di dalam Kristus. Tapi kita menderita dalam dosa kita, saudara, itu bukan kasih karunia. Itu resiko dosamu, kamu tanggung sendiri. Dan Tuhan mengatakan semua hamba-hamba Allah, raja-raja itu semua, penguasa semua itu Allah Tuhan, di tangan Tuhan semua. Dan tidak ada yang bisa melawan Tuhan. Orang yang paling sombong, yang ingin merangkul dunia semuanya, Alexander, yang anak muda raja yang luar biasa. Kepinginnya hebat sekali. Saudara, dunia Eropa sampai hampir benua yang di utara itu semuanya dikuasai oleh dia. Dan dia ingin menguasai seluruh dunia. Sampai kemudian dia menguasai ke benua yang timur di Rusia dan semuanya sampai ke China. Dan dia ingin ke sana. Manusia punya keterbatasan. Dan waktu mati, apa yang dia kerjakan? Dia meminta waktu mati. Waktu dia dikubur, waktu dia masukkan peti, tangannya suruh keluar. Dia mengatakan apa? Dua tangannya keluar. Untuk menyatakan semua kesia-siaan. Apa yang bisa diambil oleh dia? Nggak ada. Jadi Salomo lebih bijaksana daripada Alexander the Great. Karena Salomo ketemu Tuhan, Alexander ketemu setan. Dan begitu nafsunya seperti itu. Raja mati di dalam intrik-intrik semua pembunuhan. Sebab begitu adanya raja, keluarga raja itu saling bunuh. Termasuk Daud dan Salomo. Anaknya saling bunuh-membunuh.
Dan bukan hanya kerajaan, bisnismu juga kerajaan. Semua bisnis itu kalau sudah selidiki, orang-orang kaya semua itu keluarganya, kita baru tahu, oh ini punya simpanan, oh ini punya ini, oh, anaknya nuntut ini, warisannya. Rungsep, saudara. Ribet semuanya. Dan akhirnya mereka membunuh. Kim Jong-un. Tiba-tiba orang Indonesia pembantu, tidak tahu bagaimana, disuruh sekep di Malaysia. Dia nggak tahu disuruh siapa, dikasih duit